Mulai yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 Sibil B akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Lanjut, Rap. Hello. Slide-nya. Ini yo. Baru pencet. Nah, ayo. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan maupun yang sebagainya, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Sebagai konsepsi, ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional strategis yang sekaligus merupakan pisau analisis untuk memecahkan berbagai permasalahan bangsa melalui pendekatan 8 aspek kehidupan nasional atau Astagatra yang meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, untuk bela negara, dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara eksplisit telah mengatur kewajiban warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Itu tertuang di dalam pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lebih lanjut, ketentuan mengenai bela negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 3 2002 dalam pasal 9 ayat 1 dan 2. Pasal itu mengetengahkan bahwa upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara serta mencakup pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai tentara nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, serta pengabdian sesuai profesi. Lanjut, Rap. Lanjut, Rap. Urgensi ketahanan nasional dan bela negara dalam jurnal Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila bagi Masyarakat sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI 2 tahun 2016 karya Purwito Adi memiliki 3 fungsi, yakni 1. Sebagai daya tangkal sebagai konsepsi penangkalan. Artinya ketahanan nasional harus berfungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan terhadap integritas, identitas, serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sebagai pengarah, artinya ketahanan nasional berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan serta keamanan, dan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, sebagai pengarah dalam penyatuan pola pikir, pola tindak serta cara kerja yang intersektor serta multidisipliner. Hal ini bisa dicapai bangsa Indonesia lewat kebijakan yang dibuat pemerintah dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat dapat hidup adil dan makmur. Adapun fungsi bela negara memiliki fungsi sebagai berikut: mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya Indonesia, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Lanjut. Mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara?
Hal ini diperlukan untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan kelancaran dalam terselenggaranya pertahanan dan keamanan, serta terdapat kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Dapat dijelaskan seperti di bawah ini. Dan bela negara diperlukan untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik, sehingga kita mempunyai arti hidup dengan bela negara Indonesia menjadi tujuan kita sebagai warga negara. Lanjut, Rob. Adapun ini adalah sumber-sumber tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional itu bermula pada awal tahun 1960 di kalangan militer Angkatan Darat atau SSKAD yang sekarang bernama Seskoad. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh kita semua tahu pada tanggal 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis mencakup pendidikan, kesehatan, agama, kebudayaan, teknologi, dan lain-lain. Namun yang menonjol di sini adalah faktor teknologi dan kebudayaan. Karena perubahan di bidang ini berjalan sangat cepat akibat pengaruh dari dalam maupun dari luar negeri. Pengaruh dari luar negeri yang paling banyak menimbulkan perubahan atau biasa yang kita kenal dengan globalisasi. Untuk itu bangsa Indonesia perlu waspada karena kemungkinan pihak luar sengaja menyebar pengaruhnya dengan tujuan untuk melakukan intervensi maupun infiltrasi yang berakibat pada terjadinya disharmoni dan destabilisasi kehidupan nasional di bidang sosial budaya. Lanjut, Rap. Yang ketiga, sumber politik. Setelah berakhirnya gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI pada tahun 1965, selanjutnya pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Pemikiran Lemhanas tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Dan pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman baik dari luar maupun dari dalam bangsa tersebut. Lanjut, Rap. Secara kelompok, nah ini rangkuman kami pada saat mewawancara dengan salah satu cutting di HIMSI. Adapun yang kami bahas di sini adalah yang pertama, bagaimana penegakan ketahanan nasional dan bela negara dalam lingkup mahasiswa dan lingkup yang lebih luas dalam kurung Indonesia. Beliau menjelaskan dinamika tersebut dapat dilakukan dengan cara membangun kesejahteraan sosial guna menciptakan kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat. Mahasiswa sebagai kekuatan moral, di mana mahasiswa dapat menumbuhkan aspek etika dan moralitas dalam bertindak tiap dimensi kemahasiswaan sebagai kontrol sosial untuk membangkitkan sikap kritis dan kepekaan sosial terhadap bela negara dan ketahanan bela negara, yaitu sikap kita sebagai mahasiswa dalam melakukan tugas kita sebagai mahasiswa, contohnya di aktif organisasi. Mahasiswa juga sebagai pembawa perubahan, di mana mahasiswa dituntut memiliki sikap kepemimpinan dalam mempertahankan suatu negara. Sikap ini yang bisa memajukan suatu negara. Yang kedua, bagaimana seharusnya peran mahasiswa dalam mewujudkan ketahanan nasional. Kemudian beliau juga menjelaskan sebagai pembawa perubahan, sangat penting untuk menjaga ikatan komponen bangsa yang memperkokoh ketahanan nasional. Secara umum, sebagai pembawa perubahan,
Tapi dan selanjutnya bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan nasional. Masyarakat dan pemerintah saling berhubungan. Masyarakat lebih menjaga ketahanan di bidang sosial dalam lingkungan sekitarnya. Indonesia berpotensi terjadinya perpecahan karena banyak perbedaan suku dan budaya. Masyarakat dan pemerintah berperan untuk mengamankannya. Masyarakat biasanya lewat kekeluargaan dan cenderung mengatasi masalah dalam skala kecil. Kalau pemerintah bergerak dalam bidang hukum dan militer, misalnya seperti melewati perbatasan laut seperti kasus yang ditangani Bu Susi kemarin, masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah saling berhubungan. Masyarakat bersuara, mahasiswa yang menelaah dan menyampaikan, pemerintah mendengarkan dan menjalankan. Ketiganya harus sinkron dengan tujuan yang sama, yaitu menjaga ketahanan nasional dan berpartisipasi dalam bela negara. Perlukah bela negara diwujudkan dengan wajib militer? Perlu, sebenarnya perlu untuk jaga-jaga. Selain itu, wajib militer juga bukan hanya soal perang, tapi bisa seperti melewati perbatasan, terorisme, dan lain-lain. Habis aku rap. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Mungkin akan kami jawab. Apabila tidak ada yang bertanya, maka akan kami tutup forum diskusi tentang kelompok kami. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata-kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sipil A akan mempresentasikan PPT kami. A. Konsepsi pertahanan nasional dan bela negara. 1. Pengertian ketahanan nasional dan bela negara. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara untuk mencapai tujuan nasional. Untuk memperkuat ketahanan nasional, kita sebagai warga negara harus berpartisipasi aktif dalam upaya bela negara. Bela negara sendiri adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Ancaman ketahanan nasional dan bela negara. Mana, Mak? Ancaman adalah setiap kegiatan atau usaha, baik yang dilakukan di luar negeri atau dalam negeri,
yang dinilai bisa membahayakan kedaulatan negara maupun keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa dan negara. Secara umum, ancaman dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan dilakukan secara terorganisasi. Ancaman ini dinilai memiliki kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keselamatan segenap bangsa dan keutuhan wilayah. Yang kedua, ancaman non-militer itu merupakan jenis ancaman yang memiliki karakteristik berbeda dengan jenis ancaman militer, di mana tidak ada sifat fisik serta bentuknya yang tidak terlihat secara kasat mata. Meski begitu, ancaman non-militer tidak kalah membahayakan, bahkan bisa saja lebih berbahaya dari ancaman militer. Contoh-contoh ancaman militer itu berupa agresi militer, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, gerakan separatis, dan perang saudara. Ancaman non-militer sendiri itu berupa ancaman ideologi, politik, ekonomi, teknologi, informasi, dan sosial budaya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Rini. B. Pentingnya ketahanan nasional dan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 UUD RI 1945 secara eksplisit mengatur kewajiban warga negara Indonesia atau WNI untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Hal itu tertuang dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya pada ayat 2, diikut sertakan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, serta pengabdian sesuai dengan profesi. Sikap bela negara untuk menjaga keutuhan NKRI bisa kita lakukan dengan cara memupuk rasa cinta akan tanah air Indonesia, memiliki tenggang rasa dan rasa toleransi antar sesama bangsa Indonesia, menciptakan suasana masyarakat yang aman, tentram, dan rukun, menjadi pribadi yang disiplin dan menaati aturan tata tertib atau hukum yang berlaku. C. Sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. A. Sumber historis, ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Saat itu sedang meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Cina. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman.
dan ada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1978. B. Sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. C. Sumber politik. Ketahanan nasional ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas RI. Untuk materi selanjutnya itu merupakan kesimpulan wawancara kami dengan narasumber Kak Adinda Putri Raisa, yaitu Ketua Asosiasi Karsa Wicara Persatuan Pelajar Indonesia dari Universitas Teknologi Malaysia Johor Bahru, dan Kak Muhammad Noval Fakhrunas ya, sebagai Wakil Ketua Asosiasi Karsa Wicara Persatuan Pelajar Indonesia dari Universitas Teknologi Malaysia Johor Bahru. Selanjutnya hasil dari wawancara kami, yang pertama itu konsep dan urgensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional menurut pandangannya itu adalah kemampuan atau kapabilitas suatu negara bagaimana dia melindungi juga mencegah sekiranya ada ancaman eksternal atau internal. Ketahanan nasional sendiri sangat krusial karena bisa ditanamkan dalam pemikiran dan juga dalam diri masing-masing negara. Dalam konteks kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu bagaimana cara kita bisa mempertahankan dan mencegah adanya permasalahan baik dari ancaman internal ataupun eksternal. Karena tentunya perlindungan ataupun keberlangsungan suatu negara kita sangat penting untuk kedepannya. Yang kedua, konsep dan urgensi bela negara. Bela negara adalah sikap, tekad, dan juga perilaku warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, serta terpadu dan juga dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk menjamin keberlangsungan hidup berbangsa, dasar hukum mengenai bela negara terdapat dalam isi Undang-Undang Dasar 1945, yakni Pasal 23 ayat 3 yang mengatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya yang ketiga yaitu konsep dan urgensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional menurut pandangannya itu adalah kemampuan atau kapabilitas suatu negara bagaimana dia melindungi, juga mencegah sekiranya adanya ancaman eksternal atau internal. Ketahanan nasional sendiri sangat krusial karena bisa ditanamkan dalam pemikiran dan juga dalam diri masing-masing negara. Dalam konteks kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu bagaimana cara kita bisa mempertahankan dan mencegah adanya permasalahan baik dari ancaman internal ataupun eksternal. Karena tentunya perlindungan ataupun keberlangsungan suatu negara kita sangat penting untuk ke depannya.
Selanjutnya yang keempat yaitu alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga serta mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional Republik Indonesia, baik itu dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, ideologi, semuanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk melihara keutuhan bangsa ini agar tidak dapat diulur-lantakkan dengan mudah oleh bangsa lain yang ingin menguasai atau menghancurkan bangsa ini hanya demi kepentingan pribadi bangsa mereka. Kita sebagai rakyat dan warga negara Indonesia yang benar-benar tulen dan juga berada di bawah Pancasila dan UUD harus bisa menyediakan dan juga supaya nanti generasi anak-anak kita tidak yang bukan harusnya sebagai warga negara Indonesia yang asli punya konsep ketahanan nasional. Lima, peran mahasiswa dalam Selanjutnya, mewujudkan ketahanan nasional. Cerminan sikap dan pola pikir warga negara termasuk mahasiswa sangat dipengaruhi bagaimana pemahaman terhadap kebangsaan. Gambaran dinamika perkembangan lingkungan strategis dunia dewasa ini telah berubah dan sangat terbuka. Di antaranya termasuk dimensi ancaman dari waktu ke waktu semakin kompleks sebagai dampak kemajuan pengetahuan manusia. Konsekuensinya adalah setiap bangsa termasuk Indonesia harus menyesuaikan dalam menganalisa dimensi ancaman yang terjadi. Semua ancaman bisa terjadi terhadap suatu negara dapat dipastikan berpengaruh ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, serta teknologi. Seharusnya mahasiswa dapat memberikan ketauladanan sebagai pemuda yang berpendidikan dengan mengedepankan toleransi dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa juga harus mampu mengembangkan inovasi dan menghargai kearifan lokal agar bangsa Indonesia tidak bergantung terhadap nilai-nilai asing. Sebagai mahasiswa juga harus dapat menunjukkan moralitas dan karakter yang kuat. Dengan demikian, seorang mahasiswa harus pandai. Karena dalam kepemimpinan, karakter menempati presentase tertinggi, yaitu 80%, sementara ilmu 5%, pengetahuan umum 5%, dan pengambilan keputusan 10%. Enam, peran mahasiswa dalam mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional bagi mahasiswa yang bisa kita kembangkan salah satu contohnya dengan potensi atau skill public speaking yang tentunya juga bakal mengasah skill komunikasi dan juga pemikiran kritis. Karena jika skill pemikiran kritis dan komunikasi pasti sangat dicari oleh banyak orang dan dipandang bahwa orang tersebut pintar dan cepat tanggap. Kita sebagai bangsa yang besar harus menunjukkan bahwa kita tidak hanya mengandalkan pasukan khusus atau tentara untuk melindungi bangsa kita, tetapi kita secara bersama-sama yang akan melindungi dan mempertahankan tanah air yang telah mempersatukan kita dalam ras, suku, dan budaya. Tentu bentuk pertahanan nasional tidak hanya berupa perlawanan menggunakan senjata atau kekuatan fisik. Pertahanan nasional juga bisa dilakukan melalui pelestarian budaya kita, mencintai produk-produk dalam negeri, mendidik generasi bangsa agar tidak mengalami kemerosotan moral. Seperti yang telah kita ketahui, bangsa luar menjajah kita bukan menggunakan senjata, melainkan mereka menjajah kita dengan cara membodohkan generasi bangsa ini. Karena tegaknya bangsa ini tergantung bagaimana generasi penerusnya mengolah dan memimpinnya. Selanjutnya, peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan nasional. Dilihat dari ancaman internal, pemerintah yang baik seharusnya bisa mengatur dan juga menyeleksi sekiranya siapa yang membawai militer Indonesia itu. Bagaimana pemerintah tahu cara supaya kita tidak amblas dari dalam melalui sikap ataupun kejahatan pejabat, ataupun yang berwenang seperti korupsi, dengan menyalahgunakan dana bansos yang bisa menggoyahkan pertahanan nasional dari dalam.
dan juga dalam pemilihan bagi orang-orang pemerintah agar tahu mana yang terbaik, karena hal itu dapat membuat Indonesia bisa makmur secara jangka panjang. Kita harus menegakkan hukum dalam arti yang sebesar-besarnya dan seadil-adilnya. Peran masyarakat terjadi bisa dengan menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya, serta menanamkan dan melaksanakan ajaran agama. Kita juga harus selektif terhadap pengaruh arus global yang masuk di masyarakat, khususnya anak muda. Kita harus ada langkah-langkah untuk mengantisipasi dari pengaruh negatif tersebut. Selanjutnya, perlu atau tidaknya wajib militer dalam bela negara. Ancaman bela negara itu ada dua, yaitu fisik dan non-fisik. Yang fisik lebih seperti pelatihan dasar kemiliteran, seperti polisi dan TNI. Keberadaan polisi dan TNI pun sudah cukup untuk ancaman fisik. Sedangkan, seperti yang sudah tua atau anak-anak bisa bela negara melalui non-fisik. Non-fisik bisa melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesi. Pendidikan kewarganegaraan itu penting karena secara tidak langsung kita bisa mencintai tanah air kita dan meningkatkan semangat kebangsaan. Pendidikan kewarganegaraan ini juga bisa ditempuh melalui jalur formal dan non-formal. Jalur formal didapatkan dari sekolah dan jalur non-formal seperti kegiatan sosial kemasyarakatan. Wajib militer sendiri selalu dihubungkan dengan Korea Selatan. Pentingnya wajib militer dilihat dari faktor-faktor yang terjadi di negara tersebut, seperti di Korea Selatan yang berdekatan dengan Korea Utara, dan terjadi perang dingin. Itulah kenapa dirasa emang perlu inisiatif dari pemerintahnya untuk mewajibkan militer ini bagi anak-anak muda, agar ada cadangan atau manpower jika terdapat serangan dari eksternal. Berbeda dengan Singapura, negara ini melakukan wajib militer karena populasi warga mereka yang sedikit. Dari segi populasi mereka memang butuh wajib militer. Tapi Indonesia sendiri kurang membutuhkan wajib militer, karena dari segi populasi sudah cukup, dan dana wamil itu cukup besar jika harus diterapkan. Sementara dari kondisi militer kita di mata dunia sudah memadai. Dari segi manpower dan cadangan senjata kita sudah cukup baik. Daripada wajib militer, lebih baik dana wajib militer tersebut digunakan untuk meningkatkan sumber daya militer aktif, alutsista, dan sebagainya yang lebih dibutuhkan. Kesimpulan dari hasil wawancara kami adalah ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis. Dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, yaitu salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Itulah presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya kami akan membuka sesi tanya jawab dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang bertanya, maka presentasi ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.